perusahaan. Stakeholder itu ya pemegang saham, dan dari masyarakat itu sendiri, pengguna produk dari terkait, dan juga apa namanya, jajaran komisi. Kemudian risiko ini timbul diantaranya karena adanya pemberitaan atau rumor negatif sebuah perusahaan serta adanya strategi komunikasi perusahaan yang kurang efektif. Jadi ketika ada rumor-rumor negatif mengenai perusahaan, adanya apa namanya, pemberitaan-pemberitaan, apalagi sampai pemberitaan itu masuk ke headline berita, berita menjadi topik pemberitaan, dan itu sifatnya negatif, itu sudah pasti akan menurunkan tingkat kepercayaan atau reputasi masyarakat terhadap perusahaan itu sendiri, begitu. Nah, atau itu timbul karena adanya strategi komunikasi perusahaan yang ternyata kurang efektif. Jadi mungkin karena kurang efektif tersebut terjadi banyak dengan gitu. Jadi intinya resiko reputasi itu merupakan resiko yang timbul atau resiko yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan akibat dari menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder terkait terhadap perusahaan itu sendiri, begitu. Penyebabnya ada banyak. Slide selanjutnya. Berikut reputasi. Yang pertama, tanggung jawab sosial. Jadi dapat dilihat kalau ternyata memang tanggung jawab sosial perusahaan itu bagus, sudah pasti reaksi perusahaan terhadap apa namanya, di mata masyarakat, di mata stakeholder itu juga bagus. Contohnya misalkan program CSR. Ketika ternyata program CSR dari sebuah perusahaan itu berjalan baik, ternyata memang bermanfaat bagi masyarakat sekitar atau masyarakat luas, sudah pasti perusahaan tersebut memiliki image yang baik di mata masyarakat dan di mata stakeholder. Dengan image yang baik tersebut, berarti perusahaan juga memiliki yang di mata stakeholder dan juga masyarakat. Kemudian selanjutnya visi dan jadi visi kepemimpinan tersebut juga memiliki atau sebagai bisa menjadi dari pembentukan sebuah reputasi. Ketika ternyata perusahaan tersebut memiliki visi dan misi yang bagus, yang ternyata sejalan dengan hanya stakeholder, itu sudah itu biasanya berbanding lurus dengan apa namanya, lurus dengan reputasi perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu kinerja finansial. Kalau kinerja finansial perusahaan bagus, ya reputasinya juga akan bagus. Kinerja finansialnya, ya reputasinya juga akan buruk, gitu. Selanjutnya emosional dan daya tarik emosional. Ada satu lagi, itu saya salah tulis satunya apa ya, bentar ya. Satunya emosional, satunya lagi itu ada lingkungan tempat kerja. Dan juga ada di sini ketika ternyata produk dan pelayanannya itu bagus, biasanya ya berbanding lurus juga dengan penilaian stakeholder terhadap perusahaan itu sendiri. Contohnya ketika kalian berhubungan dengan sebuah perusahaan di bidang jasa. Ketika ternyata pelayanan perusahaan itu bagus, tentu kalian akan melihat bahwa wah, ternyata perusahaan ini sudah tercermin begitu. Wah, pelayan perusahaannya itu bagus. Biasanya kan akan terbentuk seperti itu. Baik, slide selanjutnya. Nah, tujuannya apa sih manajemen risiko reputasi itu? Yaitu mengantisipasi dan meminimalkan kerugian dari risiko reputasi perusahaan, begitu. Nah, sebetulnya reputasi perusahaan membangun reputasi itu kan sulit ya, membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan usaha yang tidak main-main untuk image baik di mata masyarakat.
Nah, ketika ternyata kita sudah susah payah untuk membangun reputasi kita, kemudian ternyata ada hal-hal yang dapat membuat reputasi kita itu menurun atau bahkan jatuh, hal tersebut sudah pasti akan sangat merugikan perusahaan langsung. Tapi ketika ternyata, hal tersebut secara terus-menerus, itu akan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap itu sendiri sehingga lambat laun akan berdampak juga terhadap, kondisi keuangan perusahaan. Di sini ada beberapa sumber dari risiko reputasi. Jadi ada yang pertama reputasi. Di sini maksudnya adalah pengaruh dari, bisa pemilik perusahaan, bisa jadi, dewan direksi dan komisaris. Apakah, ternyata pemilik perusahaan itu tuh memiliki reputasi yang baik. Ketika ternyata pemilik perusahaan itu memiliki reputasi yang baik, orang-orang biasanya akan percaya, "Oh, kalau perusahaan ini dipegang dengan Bapak A, biasanya perusahaan ini akan bagus." Contohnya seperti itu ya, itu cara membangun reputasi yang baik. Atau bisa jadi, "Wah, kalau misalkan perusahaan ini dipegang oleh Bapak B, sepertinya bakalan nggak bagus nih, Kak, track record Bapak B ini ternyata kurang bagus di mata masyarakat atau di mata stakeholder." Nah, yang buruk dalam stakeholder, ya tersebut dinilai tidak etis atau tidak pantas untuk, dilakukan oleh perusahaan. Maksud aktivitas komplektivitas produk. Jadi semakin kompleks yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, biasanya juga, semakin beresiko untuk mengalami risiko reputasi. Misalkan, bank itu memiliki beberapa produk, misalkan salah satunya Bancassurance. Ketika Bancassurance itu mengalami reputasi yang buruk, di mata stakeholder, biasanya akan berdampak pula ke produk-produk perbankan yang lain, begitu. Padahal kan sebetulnya mereka, apa namanya, masuk ke dalam lini pasti ya. Misalkan saja ketika perusahaan A ternyata ada pemberitaan tentang, korupsi yang dilakukan oleh, dewan direksinya. Itu sudah pasti biasanya, eee, saham-saham perusahaan itu akan turun begitu dan itu sangat merugikan stakeholder-stakeholder terkait. Keluhan pelanggan ini sangat berdampak sekali ketika pelanggan mengeluh 1 kali, 2 kali, 3 kali, kemudian tidak dihiraukan oleh perusahaan, itu akan lambat laun mengikis kepercayaan, stakeholder, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan sehingga nanti beresiko juga untuk dapat menurunkan misalkan penjualan, menurunkan, apa namanya, performa dan lain-lainnya, begitu. Selanjutnya, penerapan, manajemen risiko reputasi yang pertama adanya pengawasan aktif dari dewan komisaris dan juga direksi. Di sini komisaris dan juga direksi mengawasi secara aktif ke dalam rangka pengendalian reputasi. Karena apa? Ketika reputasi yang sudah bangun jangan sampai reputasi tersebut bisa turun atau bahkan, mengganggu kinerja perusahaan karena untuk lagi itu akan sangat sulit begitu. Ibaratkan, ketika nama sudah tercoreng kemudian mengembalikan nama baik itu lagi, itu kan membutuhkan waktu yang tidak hanya membutuhkan waktu yang lama, tapi juga biaya yang sangat besar begitu. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Di sini kebijakannya, prosedurnya itu juga harus sesuai dan sejalan dengan, apa namanya, kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat, memitigasi atau mengendalikan resiko reputasi itu sendiri dan mendukung terjadinya reputasi yang baik bagi masyarakat. Penetapan limitnya itu, biasanya perusahaan itu menetapkan resiko seperti apa nih yang bisa dihadapi oleh perusahaan terkait dengan reputasinya tersebut, gitu. Kemudian ini ada selain kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pembuktian, harus, mulai di sini biasanya itu perusahaan mengukur
record yang dialami. Misalkan ketika perusahaan ketika ternyata penurunan penjualan tersebut merupakan kerugian akibat dari terjadinya resiko reputasi itu. Nah, itu biasanya kan setiap terjadi hal tersebut akan ke database perusahaan sehingga nanti itu bisa menjadi dasar dalam dan juga membuat program-program dalam reputasi. Termasuk melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko reputasi tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu sistem pengendalian intern. Di sini tidak hanya pihak direksi dan komisaris saja yang bertanggung jawab, tapi juga itu juga bertanggung jawab dalam mengendalikan risiko reputasi yang ada di perusahaan itu sendiri. Seluruh komponen itu secara bersama-sama dan bekerja sama mendukung adanya kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung proses pengendalian dan juga mitigasi risiko reputasi agar tidak terjadi di perusahaan itu sendiri. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa kriteria risiko reputasi dari mulai predikat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Selanjutnya. Habis. Segitu aja, dikit banget materinya. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum jelas? Jelas. Semuanya sudah jelas? Alhamdulillah sudah, Miss. Oke, baik. Nanti bisa melalui forum kita ya, seperti biasa. Presentasinya yang baik, kemudian jadi kita masuk itu sudah siap semuanya. Jadi kita berjalan secara efektif kelasnya gitu. Kalau tidak ada kelasnya ya. Baik, Miss. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.